Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film Kopet? Kali ini Seliramu akan mereview sebuah film Kopet yang menceritakan tentang sekelompok kewes-kewes seksoi berbodi aduhai yang tersesat di sebuah hutan dan mereka pun menemui ajalnya karena bertemu para Kopet aneh. Penasaran dengan kisahnya? Oke lah, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Film ini pun berjudul Girls with Balls yang dirilis tahun 2018. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang seniman menceritakan film ini yang berkisah tentang sekelompok tim bola voli perempuan yang akan menemukan ajalnya. Kira-kira seperti apa ya? Tenang, karena film baru dimulai. Scene berganti kepada mereka yang selesai tanding. Ada seorang jurnalis yang tertarik dengan tim mereka dan mengundang mereka untuk datang. Singkat cerita, mereka menuju alamat yang diberikan jurnalis itu dan mereka pun melewati hutan. Bak pertanda buruk, mobil mereka pun menabrak hewan hingga hewan itu pun moked. Di dalam bus terlihat cewek sekso yang bernama Morgan sedang melihat aplikasi dating dan dia match dengan Sergey, tidak lain adalah kekasih teman satu timnya. Di sisi lain, Mila sang kekasih pun menerima SMS dari dia. Setelah jauh memasuki hutan, namun sial, mobil mereka mogok dan akhirnya mereka berhenti untuk memperbaikinya. Dari kejauhan terlihat seseorang sedang mengintai mereka dan Morgan hampir tertinggal karena dia habis ngompol. Mereka pun meneruskan perjalanan dan kesialan tidak berhenti sampai situ. Jalan pun di portal. Lalu sang pelatih mengatakan kalau malam ini mereka tidak bisa pulang dan harus menginap di hotel sampai besok. Lalu mereka pun berbelok ke jalan yang sebenarnya adalah markas si Kopet. Mereka menyusuri hutan dan sampailah ke sebuah hotel. Mereka memasuki hotel itu, namun petugas di sana terlihat sangat aneh. Mereka pun memesan beberapa kamar, namun resepsionis aneh itu bilang jika kamar sudah penuh. Pelatih yang bernama Sam menanyakan tentang peta yang akan mereka tuju, namun bukannya menjawab, resepsionis itu justru menggoda cewek-cewek. Di sisi lain terlihat Morgan menaiki stage dan dia pun dansa-dansa gak jelas. Lalu resepsionis itu menjilat pipi Sisi, begitupun dengan Morgan yang dibegal payudaranya. Sam pun ngamuk karena anak buah mereka dilecehkan dan mereka pun pergi. Sesampainya di jalan, Olga kesal karena pacarnya dicium resepsionis itu, sementara Ice dan Morgan berdebat karena Morgan yang memancing kegaduhan tadi. Sam pun melerai mereka dan mengatakan jika mereka akan menuju kota selanjutnya untuk mencari hotel. Malam pun poek, terlihat Emma yang kelaparan dan Morgan meledeknya. Emma pun ngambek lalu Ice membujuknya agar tidak marah. Mereka pun kembali ke dalam mobil untuk tidur dan si aneh bak malaikat pun bertengger di atas mobil bernyanyi dan mengatakan jika besok pagi wajah mereka akan dipukuli dan mereka akan mati. Singkat cerita, seseorang mengetuk pintu mereka dan tiba-tiba keesokan harinya para bencoleng pun menyekap mereka. Sam menanyakan apa mau mereka, lalu Sam meminta anak buah mereka meminta maaf jika para bencoleng itu merasa terganggu. Namun tiba-tiba tangan Sisi pun ditembak hingga bolong, lalu mereka pun ngabret seedan-edannya. Bencoleng itu pun mengejarnya dengan motor dan memutar-mutari mereka, namun saat para bencoleng itu akan menembaknya, para cewek pun melarikan diri. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan, lalu saat akan lari Sisi mengeluh sakit karena tangannya yang bolong. Shirley pun menyalahkan Olga karena dia yang mencoba melawan hingga Sisi ditembak. Saat Sisi mencoba menenangkan mereka, namun Sisi pun di headshot hingga dia pun moked.
Para bencoleng itu mengejar mereka dan mereka pun berlari hingga mereka tidak terlihat dan bersembunyi di bebatuan. Icha menyuruh mereka tetap di situ sementara dia akan mengecek keadaan. Dia pun menuju tebing untuk melihat para bencoleng itu sementara Morgan dan Emai lanjut bertikai, namun tiba-tiba Icha menemukan orang-orangan yang mirip bencoleng itu dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, para bencoleng itu menemukan baju bekas para kewes-kewes dan mereka pun mencium baunya untuk menemukan jejak. Di sisi lain, di mana Sam terpisah sendirian dan dia pun kebingungan mencari jalan keluar. Scene berganti kepada Jenny dan Mary yang mencari pertolongan, namun tiba-tiba mereka pun terjebur dan masuk ke dalam lubang. Lalu para bencoleng itu datang dan mencari mereka. Namun sial, mereka justru kencing dan mengguyuri para kewes itu. Di sisi lain, di mana Icha dan kawan-kawan diserang bencoleng itu dan mereka pun melawannya. Namun saat Icha akan dieksekusi, tiba-tiba bencoleng itu pun ditembak, dadanya pun bolong. Emai menolong Icha dan mengajak dia pergi. Kembali kepada Jenny dan Mary, mereka memutuskan untuk berpencar, lalu Mary pun pergi untuk meminta pertolongan. Terlihat segerombolan anak muda, Mary meminta pertolongan dan mengatakan jika di sini ada para bencoleng yang akan membunuh mereka, namun mereka menganggap itu semua lelucon dan tidak mempercayainya. Lalu tiba-tiba para bencoleng itu datang dan mengheadshot salah satu dari rombongan itu. Scene berganti kepada Jenny di mana dia dihadang para bencoleng itu dan dia pun mencoba mengalihkan pandangan dengan menggoda mereka. Namun tiba-tiba Jenny ditampol hingga dia pun kelengar. Kembali kepada Morgan dan kawan-kawan di mana mereka sedang di danau. Lalu tiba-tiba seseorang muncul dari dalam air dan menarik Icha. Icha pun melawannya, namun sial, dia justru tercebur dan dilelepin. Morgan datang dan menyabet kepala bencoleng itu hingga kepalanya pun putus. Saat Icha akan bangun, Morgan justru menusuknya dan Icha pun modar. Emai mencoba menolong Icha, namun Morgan bilang jika Icha dibunuh bencoleng itu. Benar-benar licik ya si Morgan ini. Scene berganti di mana para bencoleng itu datang dan Olga pun ada di situ. Olga bersembunyi, lalu dia diam-diam memasuki rumah itu dan melihat para bencoleng yang sedang menggiling tangan manusia. Dia pun menuju bagasi akan mengambil mobil, namun sial, bencoleng itu memergokinya, lalu Olga pun melawannya. Olga memasuki mobil, namun dia justru terperosok. Apa sekali ya Olga ini. Kembali kepada Mary yang sendirian, dia bertemu dengan Morgan dan juga Emai. Mereka pun saling berpelukan dan melihat ada bencoleng tanpa kepala datang, lalu mereka pun lari menuju ke mobil mereka. Mereka memasuki mobil dan mengambil ponsel. Bukannya menelpon polisi, Mary justru menelpon pacarnya yang sedang happy ending bersama wanita lain. Emai melihat para bencoleng itu datang, lalu mereka sepakat untuk melemparnya dengan bola. Satu persatu dari bencoleng itu pun dihajarnya hingga mereka pun muntah darah. Lalu salah satu dari bencoleng itu bangkit dan menembaki Mary. Mereka lari kocar-kacir, namun Morgan tertangkap dan saat Mary akan menolongnya, Morgan justru ditarik. Singkat cerita, Mary dan Emai pun bersembunyi dan mereka sepakat untuk berpencar. Okay, you mean two groups of... Scene berganti kepada Morgan yang tersadar karena diguyur air. Terlihat Olga dan Jenny pun terikat di sana. Let me go home, please. Lalu ketua dari bencoleng itu muncul dan mendekati mereka. Pretty, please. Dia membuka tujung saji yang ternyata isinya adalah She's so pretty. kepala Icha yang terpenggal.
Olga pun ngamuk karena melihat kekasihnya yang mati mengenaskan, lalu mereka menjadikan kepala Ica sebagai kaset. Di sisi lain, Mary dari balik ruyuk, dia mendatangi rumah itu dan mengambil senapan. Dia pun mengendap-endap masuk ke dalam dan melihat Olga dan kawan-kawan sedang disekap. Lalu ketua bencoleng itu mengambil senjata dan mendekatkan kepada mereka. Dia pun mengundi siapa yang akan duluan ditembaknya. Dia memegang kepala Morgan, namun Morgan bilang kalau Olga lebih cantik. Bencoleng itu mendatangi Olga dan akan menembaknya, namun tiba-tiba Mary mengheadshot salah satu dari bencoleng itu hingga suasana menjadi kacau. Mary menghajar para bencoleng itu dan Olga pun berontak untuk lepas dari ikatannya. Dia melarikan diri dan bersembunyi untuk menyerang para bencoleng. Namun tiba-tiba bencoleng itu datang dan membeset pahanya. Di sisi lain, di mana Morgan berusaha melawan bencoleng itu dan tiba-tiba seseorang menabrak tembok rumah itu hingga rumah runtuh dan muncullah Sam dari mobil itu dan menghajar mereka. Emai pun membantunya dan Sam mengambil tabung gas lalu menampol mereka dengan tabung itu. Sementara Jenny dan Morgan lanjut bertikai. Morgan menusuk Jenny hingga Jenny pun mules. Mary datang menolong Jenny yang sekarat, namun Jenny tidak tertolong. Mary sangat marah, lalu dia pun menghajar Morgan. Mary tersungkur dan Morgan akan menghabisinya, namun tiba-tiba Mary meninju perut Morgan hingga Morgan pun lemas. Di sisi lain terlihat Sam yang sedang menampol para bencoleng itu dengan tabung gas, lalu dia pun membuka penutup tabung dan menyalakan api. Api membakar mereka semua hingga rumah pun meledak. Kembali kepada seniman sang pembawa berita, bak malaikat tak bersayap, dia mengatakan jika kisah sudah berakhir. Scene berganti diperlihatkannya Sergan dengan selingkuhannya. Mary pun datang dan bersiap menembaknya. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan, bukan? Dari sekian banyak cewek seksoy, cuma 3 yang selamat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari sini adalah kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. So, perbanyak ibadah dan perbanyak memperbaiki diri. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.